Sejarah awal mula terbentuknya bangsa Indonesia. Selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan membahas tentang sejarah awal mula terbentuknya bangsa Indonesia. Apa saja tahapan yang dilalui oleh bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan? Mari kita simak bersama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa yang hidup di wilayah Nusantara. Namun, sebelum menjadi satu bangsa, mereka mengalami berbagai proses sejarah yang panjang dan rumit. Proses pertama adalah terbentuknya kesadaran keindonesiaan. Kesadaran ini muncul karena adanya penindasan politik, ekonomi, dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat Nusantara. Para pemimpin dan tokoh pergerakan nasional mulai menyadari bahwa mereka memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang tertindas. Mereka juga mulai mengenal dan menghargai keberagaman yang ada di antara mereka. Salah satu peristiwa penting yang menandai terbentuknya kesadaran keindonesiaan adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam peristiwa ini, para pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang menyatakan tekad mereka untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi landasan bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses kedua adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini dimulai sejak awal abad ke-20, ketika muncul berbagai organisasi dan partai politik yang menentang penjajahan Belanda. Beberapa contoh organisasi dan partai politik tersebut adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkan kemerdekaan, seperti diplomasi, propaganda, aksi massa, perlawanan bersenjata, dan kerjasama dengan negara-negara lain. Perjuangan kemerdekaan Indonesia mencapai puncaknya ketika Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia pada tahun 1942. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi ternyata hanya memanfaatkan rakyat Indonesia sebagai tenaga kerja paksa dan sumber daya alam. Meskipun demikian, Jepang juga memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan militer, dan pengalaman pemerintahan. Hal ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi kemerdekaan ini didukung oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah dan golongan. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk merebut kembali Indonesia dengan melakukan agresi militer. Indonesia pun harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan menghadapi berbagai tantangan, seperti perang, pemberontakan, konflik sosial, dan intervensi asing. Proses ketiga adalah pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Pembentukan ini dilakukan dengan menyusun dasar-dasar negara, seperti konstitusi, lambang, bendera, lagu kebangsaan, dan ideologi. Pembentukan ini juga melibatkan berbagai unsur bangsa, seperti tokoh-tokoh nasional, partai-partai politik, organisasi-organisasi masyarakat, dan perwakilan-perwakilan daerah. Pembentukan ini bertujuan untuk menciptakan negara yang demokratis, berdaulat, berkeadilan, dan sejahtera. Salah satu peristiwa penting yang menandai pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia adalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada tahun 1945. Dalam sidang ini, dibahas dan disepakati berbagai hal yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan Indonesia, seperti dasar negara Pancasila, UUD 1945, bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, dan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sidang ini juga menetapkan Soekarno sebagai presiden pertama dan Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Itulah tadi sejarah awal mula terbentuknya bangsa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang negara kita tercinta. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.